Izinkan aku berkisah, dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Ngasah, ngobrol-ngobrol sejarah. Ada pepatah mengatakan bahwa mengeluh hanya akan membawa kamu ke jalan kesusahan. Tetapi, jikalau kamu bersyukur, itu akan membawa kamu ke jalan kemudahan dalam hidupmu. Sama seperti pemerintahan Indonesia kala itu. Pemerintah tidak akan pernah mengeluh untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan juga keadaan politik Indonesia kala itu. Banyak terjadi pergantian-pergantian kabinet. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. We're glad to be here at your Independence Day in Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semangat! Tempat akhir menutup mata. 17 Agustus selalu menjadi hari-hari yang dieuforiakan banyak orang, tentunya rakyat Indonesia, untuk mengenang perjuangan pendiri bangsa negara Republik Indonesia yang tidak akan luntur tentunya. Ngomong-ngomong NKRI dan pendiri bangsa, kalian tahu tidak, tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Hal ini dikarenakan Indonesia sempat bergonta-ganti sistem pemerintahan. Nah, apa aja sih sistemnya? Yang pertama, sistem presidensial. Yang kedua, sistem parlementer, yaitu kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Yang ketiga, sistem federasi. Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian tersebut dipimpin oleh punya presiden masing-masing. Nah, yang dibahas kali ini pada masa demokrasi liberal, yang dimana Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer, yang dimana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan bagaimana sih keadaan Indonesia pada masa itu? Nah, demokrasi liberal sendiri yaitu demokrasi yang menganut sistem seperti parlementer barat. Nah, hal ini menghendaki adanya demokrasi yang seluas-luasnya. Demokrasi liberal ini ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah dibubarkannya RIS. Pada masa ini, Indonesia tidak lagi menggunakan Undang-Undang 1945, tapi menggunakan sistem UU Sementara 1950 sebagai landasan. Kenapa kok sementara sih? Nah, karena waktu itu Indonesia belum menemukan undang-undang yang pas untuk Indonesia di masa yang akan datang, sehingga dibuatlah undang-undang sementara ini yang nantinya akan disempurnakan. Siapa sih kabinet-kabinet yang pernah memimpin pada masa itu? Yang pertama, yaitu Muhammad Natsir yang disebut dengan Kabinet Natsir. Yang kedua, ada Sukiman. Yang ketiga, ada Wilopo. Yang keempat, ada Ali Sostroatmijoyo ke-1. Yang kelima, ada Burhanuddin Harap. Yang keenam, ada Ali Sastrowijoyo II. Yang ketujuh, ada Juanda. Nah, dari kabinet-kabinet tersebut memiliki peraturan pemerintahan yang tidak sesuai dengan Indonesia. Hal ini karena pertama, demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang NRI yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kebebasan
individu untuk menguasai secara tanpa batas berbagai sumber daya alam dan vital atau bisnis vital akan dibatasi oleh negara. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan jiwa Pancasila. Kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Jadi, sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia jika individu dapat secara bebas menguasai sesuatu tanpa ada batasnya. Nah, karena itulah Indonesia menjadi kacau dan karena sering bergonta-ganti kabinet serta ada beberapa partai-partai yang mengusung atau mendukung dari kabinet-kabinet hanya mementingkan partainya sendiri. Wah, egois banget kan? Dan kemudian akhir dari kabinet ini terjadi pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 bulan 7 pada tahun 1959 yang diakhiri masa demokrasi liberal dan Indonesia kembali dengan konstitusi Undang-Undang 1945. Dan sistem presidensial otomatis Soekarno menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan was, komunikasi itu penting, tapi lebih penting untuk saling mengerti. Ingat, jangan egois ya. Nah, anyway, selamat belajar, semangat selalu, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan biar kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. So, aku Kinanti pamit undur diri. Bye-bye!